Shalom. Apa kabar saudara? Ya, bukan hanya luar biasa aja. Apalagi? Saya pernah berkata kalau nggak salah bulan kemarin. Semuanya baik. Amin saudara. Kita punya Allah yang luar biasa. Semuanya baik. Keluarga kita baik, anak-anak kita baik, pekerjaan kita baik, pelayanan kita baik. Karena Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan semuanya baik. Amin. Ya, bulan ini temanya adalah tentang keluarga, saudara. Ya, banyak dalam konseling saudara, ya, maupun hari-hari ini tentang keluarga, di mana setiap keluarga yang konseling, saya melihat, saya merasakan bahwa di dalam keluarga itu mereka sudah kekurangan anggur. Bahkan ada keluarga-keluarga yang kehabisan anggur, saudara. Anggur bisa berbicara kasih, anggur berbicara sukacita, anggur berbicara damai sejahtera. Dan banyak keluarga-keluarga yang sudah kehabisan anggur itu hari-hari ini, saudara. Mereka sudah tidak saling mengasihi dalam konseling. Mereka sudah tidak ada lagi sukacita, Pak, di dalam keluarga. Mereka mengatakan tidak ada lagi damai sejahtera, yang hanya adalah pertengkaran demi pertengkaran di dalam keluarga, saudara. Oleh sebab itu temanya pagi hari ini, saudara, bagaimana keluarga kita, di dalam keluarga kita, supaya keluarga kita tidak kehabisan anggur. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah perbedaan pandangan, perbedaan pikiran di dalam keluarga. Bagaimana keluarga kita, supaya di dalam keluarga kita tidak kehabisan anggur. Kalau di dalam keluarga kita kehabisan anggur, maka orang berkata, nenek bilang berbahaya, saudara. Oleh sebab itu kita mari lihat Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11, saudara. Temanya ada keluarga yang tidak kehabisan anggur. Tentang perkawinan di Kana, saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian, Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau ibu daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepadanya, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta itu. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, kalau kita lihat ini tentang perkawinan di Kana, saudara. Ini adalah mujizat yang pertama kali kita tahu. Mujizat yang pertama kali dilakukan Yesus di dalam pelayanannya. Dia tidak menyembuhkan orang sakit, dia bisa. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dia tidak membangkitkan orang mati, dia bisa, saudara. Dia tidak mengusir setan, dia bisa. Tapi mujizat yang pertama kali dilakukan Yesus adalah apa? Menolong satu pesta perkawinan di Kana yang sedang goncang. Kenapa, saudara, mujizat yang pertama kali dilakukan Yesus menolong satu pesta perkawinan di Kana yang sedang goncang? Tidak menyembuhkan orang sakit, tidak membangkitkan orang mati, dia bisa. Karena keluarga merupakan hal yang sangat-sangat penting dalam pemandangan Allah. Amin, saudara. Dan keluarga juga merupakan hal yang sangat penting dalam pemandangan kita, saudara. Ya, dalam pemandangan, kalau kita berbicara keluarga, suami istri, orang tua anak, menantu mertua itu keluarga juga, saudara. Ya. Jadi kalau kita melihat itu, karena keluarga merupakan hal yang sangat penting.
di dalam pemandangan Allah. Dan keluarga juga merupakan hal yang sangat penting di dalam pemandangan kita. Kenapa saudara? Keluarga yang itu merupakan sangat penting dalam pemandangan kita. Kalau keluarga goncang saudara, kalau keluarga saudara sampai kehabisan anggur, maka apa yang terjadi saudara kalau keluarga goncang? Maka kesehatannya akan goncang suami istri karena bertengkar terus bisa. Ribut terus. Apalagi pekerjaan suami akan goncang. Apalagi saudara, bukan hanya kesehatan, pekerjaan. Kalau dia melayani, pelayanannya juga akan goncang, saudara. Anak-anaknya akan goncang melihat orang tuanya ribut terus, saudara. Bahkan sampai imannya juga bisa goncang. Kalau kita melihat ayat yang ketiga, saudara. Ketika mereka kekurangan anggur, ayat yang ketiga. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi waktu pesta perkawinan di Kana, mereka mengalami masalah yang sangat besar. Yaitu apa saudara? Kehabisan anggur. Pada waktu zaman dulu pesta perkawinan itu anggur saudara. Tapi kalau zaman sekarang pesta perkawinan apa? Makanan saudara ya. Kalau kita diundang dalam satu pesta perkawinan saudara ya, makanan. Ada yang prasmanan, ada yang meja ciacuh, macam-macam saudara. Ya. Saudara pada waktu sama saudara, pada waktu misalkan pada waktu pesta pernikahan saudara ya. Pada zaman dulu kehabisan anggur. Mungkin pada waktu sekarang kehabisan makanan. Makanannya sudah habis, mulai habis, tamu-tamunya masih datang banyak. Berarti itu apa yang akan terjadi? Itu memalukan yang punya hajat. Betul nggak? Itu memalukan karena apa? Makanan sudah habis kalau zaman sekarang saudara. Tamu masih banyak, waduh gimana nih? Pasti yang punya hajat, yang punya rumah, itu ini bener gak ya? Kok pesan segini banyak orang yang datang. Demikian juga saudara, kalau kita saudara di dalam keluarga kita sampai kehabisan anggur saudara. Maka itu saudara, kita, nama Tuhan itu tidak dipermuliakan lewat keluarga kita. Dan keluarga kita juga saudara, itu memalukan bagi keluarga kita saudara. Dan ini pada waktu pesta perkawinan mereka kehabisan anggur. Anggur saya katakan tadi berbicara kasih. Anggur berbicara sukacita. Anggur juga bisa berbicara damai sejahtera. Dan banyak keluarga atau rumah tangga di tengah goncangan, di tengah masalah. Banyak hari bukan kekurangan anggur saja. Tapi ada yang sampai kehabisan anggur. Kenapa mereka bisa kehabisan anggur? Kenapa mereka dalam rumah tangga mereka sekarang sudah tidak ada kasih? Tidak ada saling mengasihi? Kenapa di dalam rumah tangga mereka sudah tidak ada sukacita? Sudah tidak ada lagi damai sejahtera saudara? Kalau pada waktu mereka belum menikah, mereka mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, betul? Kalau kita ingat pacaran. Mereka saling memperhatikan, mereka ada sukacita, mereka ada damai sejahtera. Bahkan saudara banyak dari mereka mengatakan dunia milik kita berdua waktu pacaran. Yang lain kita kontrak. Kenapa? Karena mereka saling mengasihi. Saling memperhatikan, ada damai sejahtera, ada sukacita, saudara. Tapi setelah menikah, mereka bisa kekurangan anggur, bahkan kehabisan anggur. Kenapa? Karena seringkali mungkin beda pendapat, perbedaan pikiran itu membuat kita bisa kehabisan anggur atau kekurangan anggur. Karena masalah persoalan, baik masalah mungkin saudara, masalah di dalam pekerjaan, masalah ekonomi bisa membuat kehabisan anggur hari-hari ini saudara. Ya, masalah pekerjaan, masalah bisnis, saudara, masalah keuangan bisa membuat keluarga kita kehabisan anggur. Terlebih lagi perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, saudara. Jangan memperbesar kita perbedaan, saudara. Kenapa, saudara? Kita memang berbeda. Suami dan istri itu sudah berbeda dari sananya. Allah menciptakan laki-laki dan wanita sudah beda bahannya, saudara. Beda. Pesan Tuhannya beda untuk laki-laki, pesannya Tuhan beda untuk wanita, saudara. Ya, jangan memperbesar kita perbedaan, saudara. Cara berpikirnya sudah beda, laki-laki dan perempuan sudah berpikir berbeda. Cara jalannya juga sudah berbeda, laki-laki dan perempuan jalannya juga sudah beda, saudara. Tapi kita jangan memperbesar perbedaan, saudara. Tapi kita harus saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Supaya dalam keluarga kita tidak kekurangan anggur atau kehabisan anggur, saudara. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Dua-duanya beda, saudara. Tapi perbedaan itu, saudara, untuk apa? Untuk apa, saudara? Perbedaan itu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain.
Apa yang tidak ada pada Adam, ada pada Hawa. Apa yang tidak ada pada Hawa, ada pada Adam. Kalau kita melihat ketika pernikahan itu dilakukan, dua yang berbeda, laki-laki dan perempuan, itu sedang dipersatukan oleh Tuhan, saudara. Untuk apa dipersatukan oleh Tuhan? Bukan untuk bertengkar, tapi untuk apa? Saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Apa yang tidak ada pada suami, ada pada istri kita. Apa yang tidak ada pada istri kita, ada pada suami kita. Jadi jangan memperbesar perbedaan. Karena saya, saudara, banyak mengalami konseling-konseling. Mereka perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran. Wah, Pak, ribut terus. Saya gini, dia gini. Saya gitu, dia gini. Jangan memperbesar perbedaan. Kenapa? Karena dari sononya kita juga sudah berbeda. Tapi ketika kita sudah dipersatukan oleh Tuhan, bukan lagi dua, tapi menjadi satu. Untuk apa kita dipersatukan? Untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Saudara. Kalau saya seringkali berkata kalau di mobil itu yang utama ada gas dan rem. Saudara, dua-duanya untuk saling memperlengkapi. Betul apa betul? Ya, kalau gas aja nggak ada rem, bahaya saudara bisa tabrakan. Rem saja nggak ada gas, nggak maju-maju. Tapi dua-duanya untuk saling memperlengkapi. Demikiannya suami dan istri. Itu jangan memperbesar perbedaan, tapi untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kalau di dalam keluarga kita saudara, sudah kehabisan anggur. Maka keluarga itu pasti mudah untuk tersinggung. Suami dan istri, orang tua anak bisa. Karena apa? Karena sudah kehabisan anggur. Saudara. Kalau di dalam keluarga sudah kehabisan anggur, maka mudah suami istri, orang tua anak sakit hati. Maka mudah suami istri anak mudah marah, mudah bertengkar, mudah emosi. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu sudah bukan hanya kekurangan anggur, tapi sudah kehabisan anggur. Sudah tidak ada lagi sukacita di dalam keluarga kita. Kalau di dalam keluarga ada sukacita, sukacita itu mendatangkan kesatuan di dalam keluarga antara suami, istri, orang tua, anak. Tapi kalau sukacita sudah tidak ada di dalam keluarga kita, saudara, maka keluarga itu sudah kehabisan anggur. Tapi ayat yang ke-9, mari kita lihat, saudara. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dan ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat yang ke-9 saudara, terjadi mujizat. Di mana air berubah menjadi anggur saudara. Nah, apa kuncinya saudara? Supaya di dalam keluarga saya, dalam keluarga saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Apa kuncinya supaya di dalam keluarga kita hari-hari ini? Di tengah-tengah perbedaan pendapat, perbedaan masalah, di tengah goncangan, di tengah krisis yang sedang terjadi. Supaya di dalam keluarga kita tidak kehabisan anggur. Saudara, ada 3 hal saudara. Yang pertama, supaya di dalam keluarga kita tidak kehabisan anggur. Coba lihat ayat yang kedua saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kunci yang pertama supaya keluarga kita tidak kehabisan anggur. Yesus dan muridnya firman Tuhan diundang juga ke perkawinan itu. Kalau di dalam keluarga kita rindu tidak kehabisan anggur. Bahkan tidak kekurangan anggur. Tersedia anggur yang baik. Maka Yesus harus diundang hadir di dalam keluarga kita. Amin saudara. Amin. Yesus harus diundang hadir. Firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. 2 orang aja suami istri belum punya anak. Aku hadir di tengah-tengah kamu. Amin. Berarti yang pertama supaya tidak kita kehabisan anggur dalam keluarga. Kita harus membangun mesbah keluarga dalam rumah tangga kita. Ini sangat penting saudara. Berbicara terus hari-hari kita dalam keluarga harus membangun mesbah keluarga di dalam rumah tangga kita. Kita harus mengundang Yesus hadir di dalam rumah tangga kita. Yang berkuasa penuh di dalam keluarga kita. Keluarga saya dan saudara. Saudara. Apa yang kita andalkan di dalam kita membangun rumah tangga kita? Apa yang kita andalkan di dalam membangun anak-anak kita? Saudara, apa yang kita andalkan? Saudara. Salomo mengatakan demikian dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan demikian, Salomo. Nyanyian siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, termasuk rumah tangga keluarga, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota,
Maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bahkan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Pada waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Siapa Salomo, saudara? Salomo adalah raja yang terkaya. Firman Tuhan, tidak ada raja yang sebelum dan sesudah Salomo yang kaya seperti Salomo. Salomo adalah seorang raja yang berhasil. Salomo adalah seorang raja yang punya hikmat yang luar biasa. Bahkan pada waktu zaman Salomo semuanya disalut dengan emas. Perak sudah tidak berarti. Sendoknya pun saudara terbuat dari emas. Bukankah dia adalah raja yang terkaya? Bukan dikatakan oleh seorang miskin. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah atau pekerjaan, maka sia-sialah. Dan kita nggak punya apa-apa sih. Kita miskin, nggak punya apa-apa. Kita harus lebih mengandalkan Tuhan. Tapi Salomo mengatakan orang yang raja yang terkaya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, saudara, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Rumah bisa dibangun, saudara. Rumah bisa bagus, semua bisa hebat, saudara. Ya, luar biasa. Tempat tidurnya bisa 40 juta mungkin, saudara. Tapi kalau kita ribut terus, pertengkaran terus di dalam rumah tangga, maka sia-sia itu semuanya, saudara. Sekalipun rumah bagus, sekalipun mobil mewah, sekalipun perusahaan besar. Tapi kalau kita bertengkar terus di dalam keluarga, maka sia-sia semuanya. Buat apa, saudara? Bisa menyebabkan kita sakit. Bisa menyebabkan sakit penyakit datang di dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa Salomo mengatakan sia-sia tanpa Tuhan? Karena manusia tidak lepas daripada masalah persoalan di dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Ada, saudara? Kita tidak lepas daripada masalah, saudara. Kita tidak lepas daripada masalah persoalan. Dan ketika kita mengalami masalah persoalan, kita itu manusia itu lemah. Kita itu manusia terbatas. Kita itu manusia tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tapi kita tahu kita punya Allah yang tidak terbatas. Yang mengasihi saya dan saudara, yang mengasihi keluarga saya dan saudara. Oleh sebab itu dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar. Dan kamu, saya dan saudara adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia. Dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Betul, saudara? Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam keluarga. Kita harus ada mesbah keluarga di dalam rumah tangga kita, saudara. Ketika konseling terjadi, mereka saya tahu ini kehabisan anggur. Bahkan kekurangan anggur. Saya cuma tanya demikian saja. Saya tidak tanya siapa yang benar, siapa yang salah. Cuma saya tanya, adakah mesbah keluarga di dalam rumah tanggamu? 95% tidak ada. Di mana mereka tidak ada mesbah keluarga. Di mana mereka tidak saling mendoakan suami istri, orang tua anak. Tidak ada mesbah keluarga. Kalau di dalam rumah tangga kita tidak ada mesbah keluarga, saudara. Maka pasti keluarga kita akan kehabisan anggur, saudara. Oleh sebab itu harus ada mesbah keluarga, saudara. Kita tidak lepas daripada masalah persoalan. Kalau kita lihat tadi perkawinan di Kana. Ada pemimpin pesta, betul? Ada ibu Yesus ada di sana. Tapi ketika mereka kehabisan anggur, ibu Yesus itu bisa nanaun. Pemimpin pesta atau yang saya seringkali sebut sebagai I.O. nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Kenapa? Terbatas manusia ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita andalkan di dalam membangun rumah tangga? Saudara, kita harus mengandalkan Tuhan lebih lagi. Amin, saudara. Harus ada mesbah keluarga. Adakah mesbah keluarga di dalam keluarga saya dan keluarga saudara? Adakah kita sebagai suami mendoakan istri, sebagai istri mendoakan suami, sebagai orang tua mendoakan anak, sebagai anak mendoakan orang tua? Kalau kita tidak saling mendoakan, keluarga kita lama-lama akan kehabisan anggur, saudara. Saya punya teman, saudara. Ya, dia mengatakan untuk keluarga kita bahagia, keluarga kita 5 hal aja penting, Mas. Apa kata saya? 1, kata dia, istri harus cantik. Iya, siapa yang tidak mau kita sebagai suami istri yang cantik, betul nggak? Bagus, betul. Yang kedua, saya harus punya rumah sendiri. Rumah sendiri, bukan perumahan mertua indah. Oh, mertua indah, kata saya. Oh, mertua indah tinggal bersama dengan mertua. Sudah punya rumah sendiri. Bagus, yang kedua. Yang ketiga, saya harus sudah punya apa? Mobil, paling sedikit. Tidak naik angkot, kata dia. Wah, bagus juga. Yang keempat, katanya saya harus punya income yang sudah cukup.
Dan yang kelima apa? Di rumah perabotan elektronik serba wah. Apalagi Pak? Istri cantik, mobil ayah, imah ayah, income besar, alatan elektronik di rumah sudah wah. Pasti saya bahagia Pak. Tapi saudara, teman saya ini 5-5-nya dia dapatkan. Dan cuma 1 tahun dia menikah, ketemu lagi dengan saya. Dan saya kata, gimana luar biasa loh kalau kamu 5-5-nya kamu sudah dapatkan. Percuma semuanya ini. Loh kok percuma? Bukankah kamu pernah mengatakan 5 hal? Betul. Tapi kita saling menyakiti. Saya aja mau pulang kantor juga udah segan. Saling menyakiti. Sampai-sampai istri saya nangis segala macam. Saudara, karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Dan saya katakan, bangun mesbah keluarga. Kita seringkali beda pendapat terus Pak. Masalah ini beda, masalah nuletik jadi gede. Wah, kamu masalah gede emang gak usah jadi ngebeledak. Beda pendapat, beda pemikiran. Belum lagi katanya masalah di kantor saya. Dikasih tahu ke istri saya, tidak dikasih juga tahu salah. Masalah banyak. Tapi saya bilang, bangun mesbah keluarga sebelum keluargamu kehabisan anggur. Naon cenah mesbah keluarga teh? Sangka dia mesbah dupa, saudara. Bukan mesbah keluarga di mana kita memuji menyembah Tuhan, di mana kita merenungkan firman Tuhan singkat, di mana kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan ketika mereka lakukan, saudara, dalam 1 tahun, sekarang keluarganya dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Keluarga kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Salah satunya ketika kita ada mesbah keluarga. Kita tidak bisa mengubah suami kita. Kita tidak bisa mengubah istri kita. Kita tidak bisa mengubah anak kita. Kita tidak bisa mengubah mertua kita. Tapi ketika kita tinggal dalam mesbah. Ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah semuanya. Karena segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Hati manusia ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Yakobus 5 ayat 16a mengatakan demikian saudara. Yakobus 5 ayat 16a mengatakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ini berbicara apa saudara? Mesbah keluarga. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Untuk saling mengaku dosa tidak mudah saudara. Apalagi namanya suami. Gua ini suami pemimpin keluarga. Untuk ngaku dosa kepada istri padahal benar salah. Kehelanan, gengsi. Betul gak? Untuk mengaku dosa istri pun sama. Seringkali gengsi. Apalagi orang tua kepada anak. Kita bisa salah sebagai orang tua. Untuk mengaku dosa, mengaku salah kepada anak. Kita juga nanti dulu. Anak juga demikian kepada orang tua. Tapi saudara, ketika kita ada mesbah keluarga, saudara. Ketika ada mesbah keluarga. Di sana kita bisa mengaku dosa, saudara. Kenapa? Karena ketika kita memuji, menyembah kepada Tuhan. Tuhan hadir, hadirat Tuhan melingkupi kita, saudara. Dan ketika kita berbuat salah, Tuhan gerakan kita, saudara. Apa yang kita lakukan salah, sehingga kita bisa mengaku dosa kepada istri kita. Sorry mah, misalkan kemarin kata-kataku kasar. Istri bisa mengaku dosa. Orang tua bisa mengaku dosa. Kapan? Ketika ada di mesbah doa. Kalau nggak ada mesbah doa kapan? Nanti dulu. Nanti aja lah, nantilah. Kalau ada waktunya sore. Nggak sore, nantilah. Ini kita masih hidup dalam daging saudara. Tapi ketika ada mesbah doa, kita menyembah Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan menegur saya dan saudara. Mungkin yang kemarin, mungkin yang sebulan kemarin, mungkin yang 1 tahun kemarin. Yang menyakitkan istri kita, menyakitkan anak kita. Tuhan menegur kita. Firman Tuhan mengatakan, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti banyak hari-hari ini suami istri yang sakit saya katakan. Bukan sakit flu, bukan sakit demam, sakit hati. Suami gua gitu aja, udah sakit dipendam terus saudara. Sakit hati saudara, ada. Supaya untuk sembuh saudara. Ketika kita ada sakit hati, kita ada mesbah doa Tuhan melawat menjamah kita. Maka sakit hati itu saudara dijamah oleh Tuhan. Sehingga kita tidak menyimpan sakit hati. Kita tidak menyimpan kepahitan. Kita tidak menyimpan kekecewaan baik suami, istri, orang tua, anak. Kenapa? Karena Tuhan menjamah kita. Bahkan kita bisa nangis di mesbah keluarga. Bukan kita cengeng, tapi karena Tuhan melawat kita. Amin saudara. Harus ada mesbah keluarga. Saya katakan kalau hari ini di dalam keluarga tidak ada mesbah keluarga. Tidak saling mendoakan. Bahaya, bisa kehabisan anggur, bukan kekurangan anggur saudara.
Tidak, kita tidak bisa saling mengasihi lagi. Saudara, tidak ada sukacita dalam rumah tangga. Tidak ada damai sejahtera lagi, saudara. Kenapa? Karena dalam rumah tangga kita tidak ada mesbah keluarga. Saudara, firman Tuhan mencatat, saudara, ketika tabut Allah tinggal di rumah Obed-Edom 3 bulan lamanya. Maka saudara, apa yang terjadi? Obed-Edom mengatakan bahwa Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Tabut Allah berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Diberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Berkat itu bukan hanya uang banyak. Berkat itu bukan punya mobil mewah. Bukan itu saja, bukan punya rumah mewah. Tapi berkat bisa berupa apa? Damai sejahtera. Berkat bisa berupa sukacita. Amin, saudara. Berkat bisa berupa kesehatan. Berkat bisa berupa kekuatan. Berkat bisa berupa penyertaan Tuhan. Berkat bisa berupa perlindungan Tuhan kepada saya dan saudara. 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom. Dan Obed-Edom diberkati dan seisi rumahnya, firman Tuhan mencatat. Kita harus ada mesbah keluarga, saudara. Karena kita tidak lepas dari beda pendapat. Orang tua, anak, suami, istri. Beda pemikiran. Memang dari sononya sudah beda. Laki-laki dan wanita, saudara. Sudah beda. Belum lagi masalah persoalan yang kita alami. Pekerjaan, keuangan mungkin. Saudara, pelayanan atau apapun. Tapi saudara, kalau kita tidak mau kehabisan anggur, maka kita harus membuat mesbah keluarga dalam rumah tangga kita. Saling mendoakan suami. Tuhan berkati istriku hari ini Tuhan. Istri tumpang tangan kepada suami. Tuhan berkati suamiku. Orang tua tumpang tangan kepada anak-anak. Tuhan berkati anak-anakku. Dan anak-anak memberkati kita sebagai orang tua. Maka di dalam rumah tangga kita tidak akan kehabisan anggur. Tersedia anggur yang baik. Amin, saudara. Yang pertama harus ada mesbah keluarga dalam rumah tangga kita. Yang kedua, saudara, ayat 7 sampai ayat 9, mari kita lihat. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Yesus mengatakan lagi, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengacap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Coba saudara lihat. Yang kedua, saudara, kalau kita tidak mau kehabisan anggur dalam keluarga, adanya ketaatan dalam melakukan firman Tuhan di dalam keluarga kita. Kita sebagai suami harus ada ketaatan melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh. Kita sebagai istri harus ada ketaatan. Kita sebagai anak harus ada ketaatan. Kita sebagai orang tua harus ada ketaatan. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak. Karena Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan itu penuh dengan air. Loh, gak masuk akal, saudara. Kalau dia gak ada ketaatan, pelayan itu akan mengatakan, yang dibutuhkan anggur bukan air. Yang dibutuhkan kehabisan anggur bukan air. Tapi karena mereka taat melakukannya, mereka pun mengisi sampai penuh. Ayat ke-8. Lalu Yesus berkata lagi, sekarang cedoklah, cedok. Bawa kepada pemimpin pesta. Saudara bagaimana? Cedok air ini. Bawa kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta sedang menunggu anggur karena mereka sedang kehabisan anggur. Tapi saudara, ketaatan itulah yang membuat mujizat itu terjadi. Amin, saudara. Ketika dia berani sekali, ini air dicedok, dibawa kepada pemimpin pesta, saudara. Tuhan bisa mengubah dalam sekejap mata, air berubah menjadi anggur. Oleh sebab itu mujizat itu terjadi. Kapan ketaatan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika kita taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita tidak akan kehabisan anggur, saudara. Ketaatan apa yang harus kita lakukan, saudara? Mari kita lihat. Yang pertama kita lihat dalam Kolose 3 ayat 18, saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kolose 3 ayat 18 mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau kita sebagai istri, karena firman Tuhan istri dulu, saudara. Bukan karena saya yang membawakan firman suami, ya istri helawe, bukan. Karena mulai dari ayat 18, saudara. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri harus tunduk kepada suami. Istri bukan nyeruduk kepada suami, saudara. Istri bukan ketika misalkan suami pulang, istri bukain pintu, ngangguk-ngangguk, bukan gitu tunduk, saudara.
Arti daripada tunduk adalah istri tidak mengambil alih pimpinan keluarga. Karena yang memimpin keluarga, kepala keluarga adalah siapa? Suami, bukan istri. Kalau kita sebagai istri memimpin dalam keluarga, saudara, pasti dalam keluarga itu akan kehabisan anggur. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Istri adalah sebagai apa? Sebagai penolong suami. Amin, istri-istri. Istri sebagai penolong, bukan sebagai perongrong suami, bukan. Bukan sebagai penggonggong suami. Terus saya ke suami itu, bener gak ya? Ada di terus saya, bukan. Istri sebagai penolong, saudara, dalam hal tubuh, jiwa, dan roh. Istri itu harus kuat dalam doa, menjadi tiang doa bagi keluarga. Amin, saudara. Menjadi tiang doa dalam keluarga. Hawa diciptakan oleh Tuhan. Dari mana, saudara? Dari tulang rusuk daripada Adam. Hawa tidak diciptakan oleh Tuhan, bukan dari tulang sikut daripada Adam. Yang maunya apa? Ngikut suami, cicing orang lebih pintar. Bukan. Tidak dari tulang sikut. Bukan dari tulang kaki yang hendak menginjak-injak suami. Bukan, saudara. Bukan. Bukan dari tulang kepala yang hendak menjadi kepala dalam rumah tangga. Bukan. Hawa diciptakan dari apa? Tulang rusuk Adam. Fungsi istri harus berfungsi dalam keluarga hari-hari ini, saudara. Kalau fungsi istri tidak berfungsi dalam keluarga, keluarga dalam keadaan bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Karena saya banyak konseling, saudara. Pak, istri saya gini. Dan dia diam saja. Betul. Tidak berfungsi di dalam keluarga, saudara. Memang istri itu lebih kuat daripada suami. Kenapa? Karena firman istri adalah penolong. Berarti yang ditolong adalah suami. Betul apa betul? Jadi memang istri dan suami kekuatannya kuat mana? Bukan secara fisik. Bukan secara jasmani. Secara kuat mana, saudara? Kuat istri. Karena istri adalah penolong. Yang ditolong adalah suami. Tapi istri jangan sampai ngejago, saudara. Gue lebih kuat dari lu ya. Gue ini penolong, lu mah ditolong sama gue terus. Jangan, gak boleh. Sebagai penolong, saudara. Fungsinya. Amin. Istri-istri, amin. Ada yang mengatakan demikian, Pak. Mau konseling saya, Pak. Seorang istri. Jemaat, saudara. Waduh. Saya udah lihat dari pakainya, dari apa. Wah, ini orang yang luar biasa. Pak, saya mau tanya, Pak. Kalau istri, sekarang suami istri pada kerja, Pak. Nggak kayak zaman dulu, Pak. Sekarang istri kerja. Saya kerja, Pak, suami saya kerja. Saya bertitel S3, suami saya SMA. Terus apa lagi? Income saya jauh lebih gede. Ya saya kan ini, Pak, S3. Income saya jauh lebih besar daripada suami saya. Saudara. Terus gimana, Pak? Bolehkah saya, karena istri harus tunduk, bolehkah saya menjadi pemimpin di satu perusahaan? Boleh, kata saya. Bagus. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Engkau seorang pemimpin karena S3, income lebih besar. Engkau lebih pintar katanya dari suami, betul. Engkau memegang satu perusahaan besar. Engkau yang menjadi pemimpin, bagus. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Bagaimana dengan kasih tunduk? Ketika kamu pulang ke rumah, istri, saudara, tidak mengambil alih pimpinan keluarga. Karena di dalam rumah tangga siapa? Suami. Suami yang menjadi kepala di dalam rumah tangga. Sekalipun kita istri lebih bertitel, lebih pintar, income-nya lebih besar. Tapi kita harus menghargai suami. Kepala keluarga adalah suami. Amin, saudara. Amin. Ketika kita melakukan firman Tuhan, istri melakukan bagian istri, saudara, ketaatan. Suami melakukan bagian suami. Maka ada power, ada kuasa di dalam keluarga kita. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan sebagai suami istri, saudara. Ya, hanya tahu, harus menghargai, saudara. Harus tidak boleh mengambil alih, saudara, pemimpin dalam keluarga adalah suami. Tapi kita tidak melakukan dalam kehidupan kita baik suami istri dalam keluarga. Tidak ada kuasa. Kenapa? Karena kita hanya sekedar mengerti, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan itu. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, istri tidak mengambil pimpinan keluarga, kita lakukan, ada kuasa dalam rumah tangga kita. Oleh sebab itu Yakobus 3 ayat 7 kalau tidak saya mengatakan, ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Apa arti kata tunduk? Lakukan firman Tuhan. Iblis itu takut kalau kita anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan. Iblis tidak takut kalau kita kaya. Iblis tidak takut kalau kita pintar. Ya saudara, baik itu pintar. Tapi iblis takut kalau kita anak Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman.
Karena dalam kehidupan kita ada kuasa, dalam keluarga kita ada kuasa, sehingga keluarga kita tidak bisa digoncangkan oleh iblis, dan keluarga kita tidak akan kehabisan anggur yang baik. Amin, saudara. Jadi tunduk artinya, saudara, istri tidak mengambil alih pimpinan di dalam rumah tangga. Tunduk artinya apa? Istri harus menghormati suami. Istri itu harus menghargai suami. Saudara, sudahkah kita sebagai istri menghargai, menghormati suami? Kalau kita mungkin menghormati suami lagi berhasil, lagi jaya, lagi banyak uang, itu mungkin lebih mudah. Bagaimana kalau suami ada di titik terendah hari-hari ini? Tetap. Karena firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suami kalau suamimu kaya. Enggak. Tunduklah kepada suami dalam segala, seharusnya di dalam Tuhan. Seperti kepada Tuhan. Apa yang dimau oleh suami? Saya pun sebagai suami dihargai, dihormati, saudara. Amin, saudara. Hargai suami. Hormati. Ketika kita menghargai suami, menghormati suami, maka di dalam kehidupan kita sebagai istri ada power, ada kuasa yang besar. Kenapa? Karena kita menghidupi firman Tuhan. Kita menghargai suami yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ingat istri-istri waktu janji nikah ya. Aku menerima engkau ya. Dalam keadaan suka, duka, dalam keadaan kaya dan miskin. Pasti itu disebutkan. Sampai maut memisahkan kita berdua. Itu saudara Tuhan dengar. Hamba Tuhan dengar. Jemaat dengar. Kita harus menghargai suami kita dalam keadaan apapun juga. Amin, saudara. Karena bagi Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita. Bagi Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan saya dan saudara? Kolose 3 ayat 19 mengatakan ini untuk suami, tadi untuk istri. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami harus apa? Mengasihi istri dan jangan berlaku kasar. Ya, kasihi, bukan dikasari, bukan dijadikan samsak, bukan, nggak boleh itu saudara. Nggak boleh saudara, kata-kata kasar aja nggak boleh. Bukan diajarkan jadi sparring partner, bukan saudara. Kasihi istri. Bahkan di dalam Efesus 28 saya mencatat demikian firman Tuhan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Suami harus mengasihi istri seperti mengasihi tubuh sendiri. Suami-suami mengasihi tubuhnya sendiri nggak? Coba di sini. Mengasihi nggak? Ah, coba kok kurang suaranya. Suami-suami mengasihi tubuhnya sendiri nggak? Yes, mengasihi. Kalau kita mengasihi tubuh kita sendiri, kita harus mengasihi istri kita. Contohnya aja, kalau kita kena pisau aja, lagi apa? Cek, berdarah. Nggak mungkin kita udah kucur darah, digini-gini aja lah, sok aja lah. Dek sampai keisukan gitu, sok tenan naon. Enggak dong. Kita cepat ambil Tensoplast, kita cepat ambil betadine. Betul nggak? Dibalut sama kita. Kenapa? Karena kita mengasihi tubuh kita sendiri. Demikiannya suami harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi tubuhnya sendiri. Amin. Jangan suka mengasari istri. Harus berarti suruhkan suatu perintah yang harus kita lakukan. Kasih itu harus dihidupi, saudara. Kasih Tuhan adalah kasih yang memberi. Kasih Tuhan adalah kasih yang rela berkorban. Jangan pada waktu pacaran. Ya, sebelum jadi suami, waktu jadi pacar, wah rela berkorban. Sok deka mana Ci, sok diantarkan. Hujan-hujan kayak badai, diantarkan. Ayahnya udah menikah, aduh nggak mau rela berkorban. Kayak lelah capeknya, ayo ya terus gitu. Kasih kita bagaimana? Kita harus mengasihi istri kita seperti kita mengasihi tubuh kita sendiri. Kalau kita sebagai suami mengatakan kepada Tuhan menyembah, Tuhan aku mengasihi Engkau Tuhan. Terus kita tidak mengasihi istri kita sendiri, maka kata Tuhan bohong. Itu yang sudah dipersatukan, yang kelihatan istri setiap hari ada, saudara. Yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa mengasihi? Yang kelihatan pun nggak bisa. Sama seperti istri, saudara. Kalau kita tidak menghargai suami, tidak menghormati suami. Kita ngomong mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi, saudara. Tidak menghormati suami kita. Bohong kata Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan terlebih dahulu, saudara. Kita harus saling mengasihi. Ketaatan itu harus kita lakukan, saudara. Memang itu mudah untuk diperkatakan. Tapi sulit untuk dilakukan. Pak, bagaimana Pak?
Kalau istri teh cerewet Pak, cerewet ya kan. Nggak apa-apa. Kata saya, Allah turut bekerja dalam hal sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin dengan cerewet engkau akan diubahkan. Tetap kita harus mengasihi. Amin saudara. Tetap kita harus mengasihi. Ketaatan suami istri. Ketaatan apa lagi saudara? Ayat ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang indah di dalam Tuhan kalau anak-anak mentaati orang tuanya. Kalau anak-anak, kita sebagai anak-anak banyak yang anak-anak kita juga. Walaupun kita sudah berkeluarga, kita masih punya orang tua masih hidup. Kita sebagai anak, hargai orang tuamu. Hormati orang tuamu. Amin saudara. Itu hal yang indah di dalam Tuhan. Ketika kita menghargai orang tua kita, ketika kita menghargai, menghormati orang tua kita, kita sedang melakukan ketaatan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Supaya apa? Kita punya umur panjang. Supaya apa? Kita sebagai diberkati oleh Tuhan. Kita pun nanti akan menjadi orang tua. Betul apa betul? Sekali kelak kita akan menjadi orang tua, saudara. Jangan kita, saudara, menghina orang tua kita. Kita ada hidup juga, saudara, karena ada orang tua. Tuhan pakai orang tua kita. Jangan kita menghina orang tua kita. Jangan kita bicara kepada orang tua, jadul si papa mah, jadul lah nges ketinggalan zaman. Apalagi kita menyakitkan, memedihkan hati orang tua. Jangan saudara. Kita harus menghargai, menghormati. Kita bisa lebih pintar daripada orang tua kita. Tapi karena orang tua kita ada. Amin saudara. Karena orang tua kita ada. Saudara. Karena orang tua kita ada. Hargai orang tua kita saudara. Amin saudara. Dan kelak kita akan jadi orang tua. Apa yang kita tabur? Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Enggak bisa enggak saudara. Tuhan itu sudah menetapkan hubung tabur. Tapi kalau kita menghargai, menghormati orang tua kita. Kelak ketika kita orang tua. Kita akan dihargai dan dihormati oleh anak-anak kita juga. Amin saudara. Hargai orang tua kita saudara. Amin saudara. Dibuktikan. Kalau kita sebagai anak. Aku mengasihi Tuhan. Aku menghormati Tuhan. Tapi kita tidak mengasihi, tidak menghargai, tidak menghormati orang tua kita. Bohong kata Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan. Ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Ayat 21 saudara. Hai bapak-bapak sebagai orang tua. Janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hati. Kalau kita sebagai orang tua. Jangan menyakiti hati anak-anak kita. Menyakiti berbuat apa? Berbuat kasar. Dengan perkataan kita saudara. Ya, dengan apa? Dengan tingkah laku kita, dengan kita memukul atau apa saudara. Kalau anak salah, boleh saudara. Kita peringati dia, kita tegur dia dengan kasih saudara. Tapi bukan dengan perkataan yang kasar. Karena itu perkataan yang kasar, itu akan membuat berbekas di dalam hatinya. Kemarin saya bertemu dengan seorang teman pengerja saudara. Dia bekerja di salah satu perusahaan besar di Indonesia, perusahaan obat saudara. Perusahaan obat. Dan dia mengatakan saudara, ketika anaknya ikut CMN, anaknya sudah mulai ikut Tuhan. Ya, orang tuanya belum. Ketika dia mulai ikut CMN, dia dengerin firman dengan teman saya. Tapi ketika hati Bapak, firman Tuhan tentang hati Bapak, dia keluar dari ruangan itu. Dan setelah ditanya kenapa keluar karena dia luka hati dengan bapaknya, saudara. Ketika aku menyembah Bapak ingat bapaknya, saudara. Yang perkataannya, perbuatannya kasar, saudara. Itu menyakitkan hatinya. Sehingga dia tidak bisa menyembah kepada Tuhan, saudara. Kita sebagai orang tua, firman Tuhan mengatakan supaya jangan menyakiti hati anak-anak kita. Amin, saudara. Ketaatan melakukan firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Yang kedua adalah ketaatan melakukan firman Tuhan sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, saudara. Sehingga dalam keluarga kita tidak kehabisan anggur. Yang ketiga, saudara. Firman Tuhan tadi mengatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Hai suami kasihlah istrimu. Firman Tuhan mengatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Bukan kepada suami tetanggamu. Bukan. Hai istri kasihilah istrimu. Bukan. Hai istri firman Tuhan tidak kasihlah istri tetanggamu itu. Bukan. Mu di sini saudara. Ya, mu artinya ini berbicara keluarga. Jadi yang ketiga, kalau kita ingin di dalam keluarga kita tidak kehabisan anggur. Kita sebagai suami, istri, sebagai orang tua, sebagai harus menjadi berkat terlebih dahulu di dalam rumah tangga kita dulu. Baru kita boleh menjadi berkat di luar. Kalau di luar kita jadi berkat, tapi di dalam rumah tangga kita tidak menjadi berkat, maka di dalam keluarga kita pasti kehabisan anggur. Kenapa? Karena kita tidak jadi berkat. Contohnya ibu-ibu.
Ibu-ibu boleh nggak melayani? Boleh, bagus. Tapi dalam rumah tangga, sudahkah ibu-ibu menyiapkan makanan? Atau ketika suami pulang, sudahkah ibu beberes-beberes di rumah? Sudahkah itu dilakukan? Kalau tidak saudara, di luar kita jadi berkat luar biasa. Tapi ketika suami pulang, aduh Pak Balatak ya imah jika gudang. Cina. Betul nggak ya? Ayah makanan, mah iya mah. Tante masak, ente tekaburu mama ayah pelayanan. Bisa kehabisan anggur dalam keluarga saudara. Melayani tidak salah, harus melayani. Tapi sebelum melayani, jadi berkat dulu di dalam keluarga. Untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Sediakan makanan. Terlebih dahulu, saudara, kita sebagai ibu rumah tangga yang memberesi rumah. Ketika suami pulang sekalipun kita nggak ada istri. Makanan sudah ada. Rumah sudah bersih. Jangan di luar terus jadi berkat, saudara. Di dalam tidak jadi berkat. Dan itu bisa kehabisan anggur, saudara. Jangan istri di luar biasa. Ya saya sering kali di luar biasa, waduh mau pergi nih pelayanan. Saudara di sini tidak ada, di luar banyak saudara. Mau pergi, waduh luar biasa saudara. Ya luar biasa pakaian bagus, tidak salah, saya senang dengan istri-istri yang berdandan. Karena itu memuliakan Tuhan, betul apa betul? Tapi jangan di luar biasa saudara. Pakaian bagus, rambut bagus saudara. Tapi ketika di rumah suami pulang lihat istri. Aduh eta make cek saya teh dasar tadi dasar nges lila. Tapi istri ngomong, dah ngeunah dipakena. Beki ngeunah, beki tiis. Bukan soal itu saudara. Bisa kehabisan anggur. Masalah ini bisa kehabisan anggur saudara. Terus udah gitu lihat dasar, ya udahlah dasar. Lihat eta. Eta dirol terus di imah. Ayo mau keluar pelayan dibuka. Wah luar biasa. Di dalam nggak jadi berkat istri. Bisa kehabisan anggur dalam rumah tangga kita. Amin saudara. Amin. Jadi berkat di dalam dulu. Baru kita jadi berkat di luar. Amin saudara. Suami pun sama. Jangan jadi berkat di luar. Di luar ramah, di luar sopan, di luar shalom. Ayo di dalam rumah tangga bentak-bentak istri. Ayo di dalam rumah tangga marah terus. KB dimarahin saudara. Bagaimana? Bisa kehabisan anggur saudara. Betul apa betul? Jadi berkat dalam rumah tangga dulu suami. Betul nggak? Apalagi di sini mah nggak ada, di luar banyak. Di luar jadi berkat, ayo di dalam rumah tangga. Medit, pedit, bin koret. Cuna. Gimana kita? Bisa kehabisan anggur dalam rumah tangga kita saudara. Jadi berkat di dalam dulu, baru kita jadi berkat di luar. Di Yerusalem keluarga itu baru jadi berkat. Kalau kita jadi berkat di luar, tidak berkat jadi di dalam. Maka dalam keluarga kita pasti kehabisan anggur. Karena masalahnya saudara, masalah sedikit pun hari-hari di tengah goncangan bisa jadi masalah. Lihat istri gini aja, lihat suami gini, bisa jadi masalah. Tapi ketika kita jadi berkat, jadi teladan dalam keluarga, saudara, keluarga kita tidak akan kehabisan anggur. Amin. 3 hal itu saudara. 1 harus ada mesbah keluarga. 2 harus ada ketaatan melakukan firman Tuhan suami istri, orang tua anak. Yang 3 saudara, jadi berkat di dalam keluarga dulu. Kita tidak salah harus jadi berkat di luar saudara. Untuk orang lain harus jadi berkat. Tapi sebelum jadi berkat di luar, kita harus jadi berkat di dalam rumah tangga kita. Maka Yesaya yang terakhir, Yesaya 48 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 48, saya minta para pemain musik. Yesaya 48 ayat ke-18. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin saudara. Saudara mau bahagia? Saudara mau ada sukacita dalam rumah tangga kita? Saudara ada damai saudara? Kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. 3 hal itu saudara. Bangun mesbah keluarga supaya tidak kehabisan anggur. Ketaatan melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kita harus jadi berkat di dalam dulu. Maka kita akan jadi berkat di luar kita. Amin saudara. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bahkan di dalam keluarga kita tidak akan kehabisan anggur. Tersedia anggur yang baik.